Teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi enzim. Tapi enzim ini kan bahannya banyak banget, luas banget. Makanya saya pikir kita harus bahas bersama-sama supaya kita semua sehat. Saya ambil ini dari buku The Miracle of Enzyme, Hiromisinya. Profesor Hiromisinya adalah penulis buku bestseller dunia yang luar biasa. Beliau punya pengalaman 300.000 pasien, 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Jepang untuk mengobati dengan enzim. Nah, baca ini dulu ya, definisi ya. Enzim adalah zat ajaib yang dimiliki oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatannya. Kurang lebih ada 5.000 jenis, teman-teman. Dalam tubuh kita ini ada 5.000 jenis enzim dengan 25.000 reaksi kimia yang berbeda-beda. Jadi setiap enzim itu punya reaksi sendiri-sendiri. Dikasih nama semuanya. Kalau punya nama berarti punya fungsi. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri setiap 5.000 jenis ini, bayangkan. 5.000 jenis ini masing-masing punya sifatnya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri, sehingga tidak boleh kurang. Padahal kita peduli aja enggak kali sama enzim. Kita mikir gak sih bahwa enzim kita sekarang seperti apa kondisinya? Nah, kenapa orang bisa panjang umur? Karena enzimnya cukup. Kenapa orang mati? Enzimnya habis. Jadi begitu enzimnya habis, meninggal. Mengerikan sekali. Dimulai dari sakit. Mulai sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Minimal yang rendah, yang gampang-gampang deh, batuk pilek lah. Semuanya gara-gara itu, ya. Oke. Setiap tindakan dalam tubuh kita dikendalikan oleh enzim. Tapi banyak dari kita yang tidak mengenal dan menyadari tentang hal ini. Jadi setiap kita nggak bisa tidur itu juga karena kekurangan enzim loh. Semua tindakan kita itu dipengaruhi oleh enzim. Seperti itu pentingnya enzim karena begitu lengkap ya isinya 5.000 jenis itu ya. Seperti itu mengerikannya. Dan dari 5.000 enzim itu 3.000 enzim itu beda sama vitamin. Jadi badan kita tidak bisa memproduksi vitamin. Mau memproduksi vitamin dari luar. Makan makanan, buah-buahan, sayuran atau suplemen. Itu vitamin. Kalau enzim beda lagi. Dia dua arah. Dari dalam bisa ada 3.000 jenis enzim yang diproduksi oleh usus. 3.000 jenis. Yang 2.000 jenis bisa dari luar, yaitu dari makanan. Jadi bisa dua-duanya. Selain enzim yang telah memiliki fungsi tertentu, ada juga yang disebut enzim pangkal. Nah, enzim pangkal ini nggak pernah dibahas, bahannya juga susah. Saya nyarinya berminggu-minggu nggak ketemu-ketemu. Tapi dokter Hiromisinya membahasnya. Bahwa kita ini punya yang namanya enzim pangkal. Enzim pangkal adalah enzim yang belum berubah menjadi enzim dengan fungsi tertentu. Ini dapat muncul karena reaksi dari suatu kebutuhan tertentu. Jadi enzim pangkal itu kayak stem cell kalau menurut saya. Secara kita awam ya. Jadi stem cell itu kan belum berbentuk, belum ada fungsinya. Jadi masih cikal bakal. Nah, enzim pangkal juga sama. Jadi di dalam badan kita ada enzim pangkal. Nah, ini enzim pangkal ini modal utama kita untuk kita sehat. Enzim pangkal ada dalam tubuh manusia dan jumlahnya sudah tertentu dan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jadi si enzim pangkal ini benar-benar harus dijaga, harus dipelihara sehingga kalau ada apa-apa, karena apa? Kita sakit ini belum tentu sesuai dengan jalur yang 5.000 jenis tadi. Misalkan tiba-tiba kemasukan racun. Racunnya apa? Racun kanker. Dia tidak ada enzim untuk kanker kan? Enzim pangkal yang akan menyelamatkan. Iya, jadi kayak stem cell, Pak. Iya, jadi dia kalau kita ada sesuatu racun yang tidak biasa di dalam badan kita, seperti sekarang banyak sekali makanan-makanan kimia, itu racunnya mau dibersihin pakai apa? Nah, enzim ini kan membersihkan racun, antara lain salah satu fungsinya. Jadi dibersihkannya ngambil enzim dari enzim pangkal.
enzim pangkal harus dijaga keberadaannya dari stres. Jadi stres ini begitu kita stres, enzim pangkal kita akan hilang. Bahwa kalau kita kena stres, enzim pangkalnya langsung digerus. Makanan yang tidak baik. Jadi sekarang ini yang paling tidak baik ya processed food. Processed food pasti tidak baik ya. Berbagai jenis racun dan pembuangan yang buruk. Racun dulu. Kita ini tanpa sadar makan racun tiap hari. Udara, polusi udara itu racun semua. Jadi kita setiap hari mengkonsumsi berbagai jenis racun. Dari makanan-makanan lezat yang kita konsumsi tanpa kita tahu bahwa itu semuanya mengandung racun. Dan pembuangan yang buruk. Gak bisa BAB, gak keluar setiap hari harusnya. Kalau kita makan sehari 2 kali, kita pun BAB-nya 2 kali. Setidaknya 1 kali minimal. Kalau bisa, karena makanan itu kita makan, langsung diproses kan, harusnya langsung keluar. Sekian jam kemudian. Nah, kalau tidak keluar, dia akan menghasilkan racun. Racun itu diserap oleh tubuh lagi, terus aja begitu. Jadi badan kita tuh keracunan terus. Nah, dibuangnya oleh apa? Oleh organ. Tapi kalau terlalu banyak, organnya nggak sanggup ngebuangnya. Makanya semua penyakit-penyakit berat biasanya dimulai dari konstipasi. Tidak bisa tidur pasti dimulai dari situ. Tujuannya untuk itu, karena dia menghasilkan racun yang banyak sekali. Jadi rumah sehat itu penting sekali. Penting sekali. Karena mengatasi hal-hal dasar yang disebutkan tadi ya. Pembuangan yang buruk itu bahayanya luar biasa. Kita harus berjuang, harus sampai berhasil. Oke? Kesehatan Anda tergantung dari sebaik apa Anda menghemat, bukan menguras enzim pangkal. Jadi kesehatan kita itu tujuannya adalah menghemat enzim pangkal tadi. Kalau ada apa-apa, dia ini yang akan berjuang untuk menyelamatkan kita ya. Yang terjadi kita selalu menguras. Dengan bertambahnya usia, enzim pangkal juga menurun. Dan menguras itu dengan apa? Begadang misalkan. Iya, kalau kita begadang, enzim pangkal kita yang dikuras. Itu makanya bahaya sekali ya. Terus saat potensi enzim sudah habis, hidup tubuh itu pun akan berakhir. Jadi kematian itu akan diakhiri dengan enzimnya habis. Makanya kitanya harus hati-hati. Kenapa kita hati-hati dengan enzim? Karena ini. Kenapa orang yang bisa berumur 100 tahun? Kenapa orang tua bisa tetap sehat? Karena enzimnya cukup. Dia memelihara enzim. Jadi enzim itu begitu pentingnya ya. Hampir semua penyakit adalah akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang terakumulasi dari beberapa waktu. Jadi penyakit itu sebenarnya kalau kita kan habis turunan sih. Selalu aja mikirnya keturunan. Kalau turunan misalkan kita lahir, kita udah diabetes begitu lahir. Nah itu namanya turunan. Atau kita lahir, kita udah darah tinggi. Berarti turunan. Kan waktu lahir sehat. Berarti akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kebiasaan sekali biasa, besok gitu lagi, besok lama-lama nggak sadar dilakukan terus, ya udah sakit. Seseorang hidup lebih sehat dibanding yang lain karena akumulasi harian dari hal-hal. Nah, apa aja sih yang hal sehari-hari itu? Nomor 1 makanan. Nomor 2 air. Kita harus mengkonsumsi air yang cukup dan yang baik. Tidak semua air baik ya. Udah pernah dibahas kan? Bahwa air zaman sekarang ini molekulnya gede bener. Kenapa dia bisa gede? Karena dia berasal dari bawah tanah. 300 meter di bawah permukaan tanah. Air itu ditekan oleh bumi setinggi 300 meter. Jadi akhirnya molekulnya membesar. Molekulnya membesar, diminum oleh kita tidak bisa diserap oleh badan. Hanya dikeluarkan aja, kencing lagi, keluar lagi. Karena molekulnya besar sekali. Padahal molekul itu harus halus, kecil supaya bisa diserap oleh sel.
Ketiga olahraga. Olahraganya nggak usah banyak-banyak. 30 menit sampai 60 menit maksimum. Tidak perlu banyak, karena kalau banyak itu malah jadi stres. Olahragawan kebanyakan tua kan, sebelum waktunya. Olahragawan itu cepat sekali tua ya. Kemudian tidur itu penting sekali. Jadi tidur itu bukan malas-malesan. Pada saat tidur tubuh kita bekerja amat sangat keras untuk detox. Kemudian tentu kerja yang seimbang harus ya. Dan yang penting sekali stres. Sehat atau tidaknya tergantung dari apa yang dimakan dan cara hidup sehari-hari orang tersebut. Jadi kesehatan itu dari gaya hidup sehari-hari kita yang seringkali kita nggak peduliin. Kalau misalkan mungkin yang masuk ke rumah sehat tidak sadar kalau dianya hidupnya tidak sehat kali ya. Seringkali kita menganggap bahwa protein itu penting, betul. Bahwa protein itu penting, betul. Tapi protein yang berlebihan itu justru berbahaya. Banyak sekali orang yang mengutamakan protein habis-habisan ya. Nah ini kenapa dia berbahaya? Di sini Dr. Hiromi Sinya mengatakan ada 6 hal yang menunjukkan bahwa protein itu sangat berbahaya kalau dimakan berlebihan. Boleh makan, harus makan, bahkan bukan boleh ya. Tapi jangan berlebihan. Khususnya daging menimbulkan racun yang mengembangkan sel-sel kanker. Jadi seperti ini, jadi daging itu bahayanya kanker. Kalau berlebihan apalagi susah dicerna, dia merangsang sel kanker untuk berkembang. Kemudian menyebabkan reaksi alergi. Banyak sekali alergi disebabkan oleh daging. Orang pikir alergi karena apa? Padahal karena terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan protein-protein yang tidak dibutuhkan ya. Kemudian kerja hati dan ginjal jadi berat sekali karena mendetoksnya itu repot. Nah, hati dan ginjal jadi berat, jadi lemah akhirnya ya. Kemudian defisiensi kalsium dan osteoporosis. Kenapa kalsiumnya bisa defisiensi? Karena daging itu kalau misalkan susah dicerna, dia akan membuat tubuh menjadi asam. Tubuh yang asam itu akan menarik kalsium. Jadi kalsiumnya ditarik semua, makanya dia jadi osteoporosis. Itu penyebabnya. Terus kekurangan energi, yang nomor 5 ya, karena dibutuhkan energi besar untuk mengolah protein. Protein itu diolahnya sulit. Enzimnya tidak ada. Enzim adanya kan di sayur. Sedangkan daging kan tidak ada enzimnya. Jadi untuk mengolahnya dibutuhkan energi yang besar. Nah akhirnya kita kekurangan energi. Yang nomor 6 mengakibatkan ADHD. Menurut penelitian anak-anak yang kebutuhan khusus itu ternyata karena kebanyakan makan protein. Orang tuanya. Protein boleh tapi secukupnya.